tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itu kami dengar ada langkah kaki yang mendekat ke arah kamar Warel. Halo guys, welcome back to our channel. Kali ini aku mau cerita tentang sesuatu yang berbeda. Aku bikin video ini jam 00:18, kayaknya pas buat ceritain tentang pengalaman horor. Dan suasananya juga mendukung karena aku ada di mes. Sekarang kan masih di lockdown waktu aku bikin video ini. Mil perusahaan aku tuh masih lockdown. Udah sebulan aku gak bisa balik ke Pekanbaru. Terus teman-teman mes aku kamar sebelah itu lagi pada shift malam, jadi aku sendirian di mes. Yang mana di belakang mes ini itu ada mes lagi, dan mesnya itu pernah terjadi kebakaran. Terus ada karyawan yang meninggal dunia di sana. Aku ngomong kayak gini langsung merinding deh. Jadi beberapa hari ini aku sering sendirian di sini kalau malam, dan kadang kala aku ke toilet sendirian jam 2, jam 3 itu kayak ada yang ngintip di jendela, dan itu bukan manusia. Terus selain itu ada juga kayak yang ngetuk-ngetuk dari jendela di situ. Di situ ada jendela. Ngetuk-ngetuk. Posisinya aku kadang lagi tidur, ada yang ngetuk-ngetuk. Terus aku cek nggak ada siapa-siapa. Biasanya kan ada monyet jalan dari sana tuh, dari sana itu ada pagar, dan di sebelahnya sana lagi hutan. Itu biasanya monyet kalau pagi-pagi ada nih. Kalau tengah malam nggak mungkin monyet ngetuk-ngetuk, mereka tidur. Oke, Januari 2014, temen aku Wawan, biasa aku panggil Warel, yang waktu itu pernah juga bikin konten di channel ini tentang disabilitas. Dia waktu itu mulai semester genap di kampusnya. Dia kuliah di Amek Tridharma, itu ada di Jalan Sudirman samping Hotel Freya. Terus karena dia ada kekurangan, yaitu kena skoliosis, abangnya Warel ini cariin dia kos yang deket-deket dari kampusnya biar bisa dia jalan kaki kalau mau ke kampus. Jadi waktu itu tahun 2014 kan belum ada ojek online, dan ojek itu juga udah susah untuk dicari deket-deket situ. Jadi aku malamnya setelah dia pindah ke kos yang mau aku ceritain ini, aku datang sekitar jam 9 malam. Pertama aku sebentar, jadi kosnya ini ada di Jalan Pelita Pantai. Kalau kalian di Sudirman dekat jembatan baru itu kan ada dulu Oke Shop. Nah di sebelahnya itu ada gang kecil masuk di antara Pecel Lele kalau nggak salah sih. Sekarang nggak tahu masih ada atau nggak. Masuk ke situ, terus kalian ketemu jembatan. Kalau kalian pernah ke sana, ketemu jembatan kecil. Setelah jembatan itu kalau nggak salah ada masjid. Lurus lagi masuk gang kecil sempit yang bisa cuma dilewati oleh motor. Belok kiri, lurus sedikit, kos-kosannya itu 2 lantai di sebelah kiri. Nah, aku masuk, itu lampu depan nggak nyala. Langsung ketemu tangga ke lantai 2, karena si Warel ini ngekosnya di lantai 2-nya. Tangga, aku naik. Tangganya itu kayak tangga zigzag. Setelah naik tangga itu di sebelah kiri ada kursi yang, kalian tau nggak, kursi santai yang terbuat dari karet ban.
Nah itu dia. Terus ada mejanya kecil bulat, dan mejanya tuh kotor banget, nggak pernah ditempatin, nggak pernah didudukin. Terus kamarnya Warel itu pas di samping tangga sebelah kanan. Jadi posisinya aku naik langsung ketemu kamarnya. Karena aku penasaran, sebelum dia buka pintu, mungkin dia lagi mandi atau apa, aku lurus ke gang. Itu kan ada gang, jadi gang kanan kirinya ada kamar. Di lantai bawah ada 12 kamar, di lantai atas ada 12 kamar juga, masing-masing di kanan 6, di kiri 6 ya kalau nggak salah kayak gitu. Terus aku jalan, anehnya itu semua pintu terbuka kecuali kamarnya Warel sama satu kamar di ujung. Satu kamar di ujung sebelah kiri itu tertutup. Terus semua lampunya mati. Semuanya lampunya mati. Jadi aku nyalain handphone. Aku cek kamarnya satu persatu. Dan kalian pasti pernah ke tempat yang serem, ngerasa kayak kalian nggak sendirian kayak gitu. Terus nggak seberapa lama aku udah baru lihat 3 kamar, sebelah kiri 2 dan sebelah kanan yang di sampingnya Warel tuh 1. Terus pintu kosnya Warel kebuka dan dia keluar. Si Warel ini kan kayak kadang ekspresinya tuh males gitu, kayak gitu ngeliat aku. Dan aku langsung masuk ke kamar dia. Serius? Aku bilang, kamu mau tinggal di sini seriusan? Nggak ada lagi, kata dia. Di dekat sini tuh udah nggak ada lagi kosan yang kosong, cuman ini aja. Lagian dia semester sebelumnya itu dia tinggal di daerah Rumbai, dan dia mungkin trauma atau gimana ya di sana. Itu dia mobilitasnya susah pertama, terus dia tidurnya itu nggak sendiri, ada bareng anak laki-laki ibu kosnya, karena dia ngekos makan sama ngojek bareng yang punya rumah di situ. Jadi ya udah, dia pasrah aja, nggak ada pilihan lain, kata dia gitu. Terus itu hari pertama. Tiba-tiba jam hampir jam 10 nih, kami kan lagi cerita. Aku kan biasanya cerita soal novel aku atau apa gitu kan. Pokoknya zaman itu tuh kami tuh sering ngebahas soal tulisan. Mungkin aku waktu itu lagi nulis rumah Lego kali ya. Jadi kami lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba pintu-pintu kamar dari yang lainnya yang kosong-kosong itu pada ketutupnya barengan. Kan di posisinya di kamar Warel itu ada balkon, pintu balkonnya itu kebuka. Kami lihat nggak ada angin, nggak ada apa, dan kamar yang lain itu ketutup. Terus kami berdua sama-sama diem, pandang-pandangan kayak yang gitu. Terus nggak berapa lama aku pamit, karena aku ngerasa kayaknya kami sebenarnya nggak diterima di tempat itu gitu kan. Setelah itu aku agak seminggu pulang ke rumah mama, terus balik lagi ke situ. Aku ngeliat si Warel ini kayak yang was-was gimana gitu, dan dia nggak berani ngomong. Waktu itu dia belum berani ngomong apa yang terjadi di kamar dia itu, karena dia posisinya udah bayar 3 bulan untuk ngekos di situ. Abis itu ada yang kesurupan katanya. Dia cuma ngomong ada yang kesurupan di lantai bawah. Kebetulan di lantai bawah itu ada beberapa orang yang tinggal di situ. Aku tanya kenapa, ternyata di situ tuh kosnya tuh khusus cowok. Dulunya memang cewek cowok campur, tapi karena sering kesurupan dan nggak tahu deh, waktu kesurupan itu orangnya ngomong kalau di sini tuh nggak boleh ada cewek kayak gitu. Oke, gitu. Aku dengar kayak gitu. Terus besoknya kata si Warel ini, orang yang kesurupan itu pindah
dari situ. Dan temen dia besoknya itu datang ke kosan dia itu bilang, kamu kok berani sih ngekos di sini? Ini kos nggak ada yang berani loh tinggal di sini. Jadi orang-orang yang berani, bener-bener berani gitu. Kayak yang orang di sudut, di lantai 2 sudut itu jarang balik kalau malam. Entah deh kerjanya apa, satpam atau apa gitu kata Warel. Dan terus kata Warel kalau dia lagi mandi di kamar mandinya itu, dia kayak nggak sendirian di dalam ruangan itu, kayak ada yang nungguin dia keluar dari kamar mandi. Dan itu aku ngebayanginnya udah creepy. Mungkin kalian bisa bayangin itu tempat kayak bener-bener kosong, nggak terawat. Kamar-kamar lainnya itu juga catnya udah mulai mengelupas, udah menghitam, tapi tetap dieksploitasi sebagai tempat kosan. Aku nggak ngerti itu pemiliknya itu gimana. Bahkan untuk ngecat aja mereka nggak ada niat kayaknya. Dan ditambah itu sebenarnya si Warel tuh ditambah harga kosannya murah banget, itu kan di tengah kota tuh, deket Mall Pekanbaru dan lain sebagainya. Di situ harganya waktu itu tahun 2014 350.000. Murah banget ya di kota. Dan dia nggak curiga itu harga murah. Kenapa? Kata dia kalau tengah malam hujan itu kayak ada yang nangis di kamar sebelah. Di kamar sebelah ada yang nangis. Itu kayak perempuan weeping gitu. Aku juga pernah ketiduran di situ sampai jam 1 malam. Si Warel ketiduran, aku ketiduran, terus pintunya itu kebuka. Udah gitu aja ketiduran. Kami kan abis main game waktu itu, abis main game, kalau nggak salah main Monopoly atau apa yang di line itu, Get Rich, main Get Rich. Abis main Get Rich kami ketiduran, terus pintunya kebuka gitu aja, pintu balkon juga kebuka. Jam 1 aku kebangun, dan dalam mimpi aku itu kayak ada orang berdiri di depan pintu, hitam besar. Terus si Warel ini juga kebangun waktu aku kebangun. Dan setelah kami kebangun itu kami diam. Aku lihat jam 1 lewat sekian gitu. Terus kami take a break gitu, karena mungkin dia juga mimpi hal yang sama. Aku nggak nanyain pas malam itu apa yang terjadi sebelum dia bangun, tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itu kami dengar ada langkah kaki yang mendekat ke arah kamar Warel. Jam 1 malam, sementara nggak ada yang ngekos di lantai 2. Terus suara langkahnya itu berhenti tepat di depan pintu. Aku langsung shock karena aku ngerasa langsung panas, dan sosok hitam itu berbentuk kayak bayang-bayang berdiri di depan pintu Warel. Karena posisinya lampu kan mati. Lampu kamar Warel itu nyala tapi nggak terlalu terang. Langsung aku refleks, aku tendang itu pintu kosannya. Mungkin ada yang kebangun di bawah itu langsung hey gitu dari bawah, karena berisik kami. Dan kami berdua pandang-pandangan agak lama banget, udah agak lama banget ini, udah agak lama. Kami nggak ngapa-ngapain, cuma pandang-pandangan aja. Kalian tahu kayak orang yang shock karena didatengin sesuatu. Si Warelnya tuh terus setelah beberapa lama tuh dia bilang, apaan tadi, kata dia gitu. Aku diem aja sampai jam 3 kami main game itu. Habis dia ngomong kayak gitu, aku bilang main game lagi. Kami main game sampai jam 3.
Setelah itu besoknya aku pulang. Mungkin dia ketakutan atau gimana gitu. Dan kata dia sih di situ dia rajin sholat dan nggak pernah tinggal sholatnya, kata dia gitu. Jadi kan dia sebelumnya tuh sholat juga bolong-bolong. Semenjak tinggal di situ ada hikmahnya dia jadi rajin sholat. Waktu itu aku kan belum nikah nih, jadi feeling aku soal hal-hal kayak gitu tuh belum terlalu jelas. Aku cuman bisa ngerasain kayak di kursi yang dari ban itu ada perempuan duduk. Setiap aku datang ke situ lewat jam 7 malam, dia duduk di situ mandangin atau dia malingkan wajah. Oh my gosh, aku bisa ngebayangin itu sekarang. Well, sebenarnya masih ada beberapa hal yang pengen aku ceritain di situ, tapi kayaknya ada yang nggak suka aku ceritain soal itu sekarang. Serius, ini tengah malam aku sendirian di satu blok ini kosong. Oke. Guys, aku bakal lanjutin cerita tentang kos angker di Pelita Pantai ini di lain waktu. Mungkin aku syutingnya siang bolong kali ya karena euforianya itu lagi gak enak juga di sini. Oke, jadi gitu kurang lebihnya tentang kos horor di Pelita Pantai Pekanbaru. Next mungkin aku bakal ngelanjutin cerita horor kalau kalian suka, tapi syutingnya mungkin siang bolong kali ya, nggak kayak sekarang. Kalau kalian suka please like dan subscribe. Thank you, bye bye.